Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Hindri Padilla, IPM ulun 1820066612, ulun dari lokal di non-regular. Kali ini ulun mendapatkan tugas politik ekonomi tentang kerakyatan. Nah, di sini ulun ingin menyampaikan tentang 5 poin yang ada di politik ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah, dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sistem politik nasional cenderung berada di antara dua kutub sistem politik, yaitu antara kutub liberalisme dan kutub sosialisme. Sejalan dengan pergerakan arah sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional juga bergerak di antara kutub sistem ekonomi, yaitu antara kutub ekonomi kapitalis dan kutub ekonomi terpusat. Pada periode ekonomi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung mengarah. Untuk yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran yang memiliki unsur-unsur sistem ekonomi kapitalistik. Dan yang ketiga, politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungan dengan hukum dan pemerintahan. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berada seperti sosialisme dan komunisme, bersama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Jadi singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang lebih berlandaskan kepada ekonomi rakyat. Sebagai kekuatan utamanya, ekonomi kerakyatan sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi. Yang keempat, ekonomi kerakyatan sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dan mengelola berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya. Tergantung pada tingkat apa saja yang mereka usahakan dan mereka kuasai. Kegiatan ekonomi ini lalu dilanjutkan dengan hadirnya usaha mikro, kecil, dan menengah, atau biasa disebut dengan OMKM. Tiga sektor yang primer, sekunder, dan juga tersier. Sektor primer yang dilakukan OMKM meliputi tersebut. Yang terakhir, sektor primer yang dilakukan OMKM meliputi pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Sementara itu, sektor sekunder dalamnya mencakup pengelolaan pasca panen, industri makanan, dan juga usaha kerajinan tangan. Terakhir, di dalam sektor tersier, OMKM bisa melakukan berbagai kegiatan perdagangan dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bukti pertama adalah perwujudan koperasi, dan bukti kedua realisasi usaha mikro, kecil, dan menengah yang bisa disebut dengan OMKM. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Besar harapan ulun bisa diterima apa yang ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.